Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kakak doakan semoga hari ini sama seperti hari-hari kemarin, kalian ada dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk ibadah sekolah minggu. Salam juga untuk mama papa yang selalu mendampingi putra-putrinya dalam ibadah kebaktian sekolah minggu. Nah, adik-adik senang ya kita bisa berjumpa kembali untuk kita beribadah sekolah minggu. Walaupun kita lakukan di rumah ya, tapi harus tetap semangat, kita memuji Tuhan, kita mau bertemu dengan Tuhan, siapkan hati kita. Nah, karenanya sekarang kakak undang bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, aku cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ayo adik-adik bisa sambil tepuk tangan ya di rumah ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, aku cinta dan mengasihimu. Mari sembuhkan cita semua di dalam rumah Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang duduk yang manis ya. Kita akan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang mencintai anak-anak, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, di mana pada hari ini kami ada dalam keadaan sehat sehingga kami boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya puji-pujian kami Tuhan mau terima sehingga pujian yang kami panjatkan itu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa untuk orang tua yang selalu mendampingi kami untuk kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Bapa, jika kami juga sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan saja yang akan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan saja yang tercurah atas kami, sehingga kami mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita siapkan Alkitab kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini dari Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-30. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa membaca, nanti didampingi oleh orang tuanya ya adik-adik ya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri,
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah, dan terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, bagaimana kabar kalian? Baik? Sehat? Puji Tuhan. Kita bertemu lagi ya di kelas Pratama dengan Ibu Retno. Ya, tadi kita sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30 tentang perumpamaan tentang talenta. Ya, tema pada minggu pagi hari ini perumpamaan tentang talenta. Ya, adik-adik, Ibu mau tanya nih, ada yang sudah tahu belum ya
talenta itu apa? Wah, iya ada yang menjawab ya. Iya. Nah, pada saat ini Ibu akan menjelaskan bahwa kita akan belajar tentang talenta yang berarti cinta. Ya. Apa sih sebenarnya talenta adalah sebuah atau cinta yang dapat kita bagi kepada banyak orang. Ya. Cinta itu anugerah dari Tuhan yang harus kita bagikan kepada banyak orang. Tidak hanya di keluarga kita, kepada papa, mama, saudara, abang, kakak, adik. Tapi adik-adik, ternyata talenta atau cinta yang berasal dari Tuhan ini bisa kita bagikan kepada sahabat. Iya. Di sini adik-adik punya sahabat gak? Atau adik-adik sedang menjalin persahabatan mungkin? Ada yang sahabat mungkin karena kenal karena teman papa gitu misalnya ya. Nah, adik-adik ternyata ya cinta yang diberikan oleh Tuhan itu adalah perasaan dalam diri kita ya yang berbentuk anugerah Allah yang harus kita bagikan melalui kebaikan-kebaikan yang kita taburkan atau kita lakukan kepada orang lain. Wah, sungguh indah ya. Tuhan menganugerahkan kepada kita talenta atau cinta ini. Nah, tapi adik-adik, pasti kalau adik-adik punya sahabat atau sedang menjalin persahabatan, kadang-kadang ada yang membuat kecewa kita. Nah, ada sahabat yang nakal. Kemudian juga ada yang judes. Ada juga yang kadang-kadang pelit. Atau ada juga sahabat tapi kadang-kadang membuat kita marah, kesal. Karena dia selalu membuat gara-gara, membuat kita kesal, marah. Nah, sahabat itu bisa saja sahabat yang di sekolah, atau bisa saja sahabat di lingkungan rumah tempat tinggal kita. Ya, pasti ya, semuanya punya teman, punya sahabat. Nah, ketika mereka itu membuat kecewa kita atau membuat kesal kita boleh nggak langsung kesal atau marah? Tidak. Ya, kita harus tetap mencintai. Kita harus tetap memberikan cinta kita kepada teman-teman atau sahabat kita tadi. Walaupun kadang-kadang di dalam hati kita, kesel. Kenapa sih dia bikin kesel aku? Nah, tapi kita harus tetap mencintai. Padahal sering tidak menyenangkan hati kita ya adik-adik. Nah, gimana itu caranya agar kita bisa melakukan cinta yang dari Tuhan itu menjadi berkat bagi sesama kita? Iya, kita harus bisa mengampuni lebih dahulu. Ya. Jangan ketika kita kesal, kita marah, biarin aja, nggak usah ditegur, males.
Atau kita tidak mau bermain lagi bersamanya, atau kita tidak mau belajar bersama lagi, atau kemudian kita malah menjauhi mereka, menjauhi karena dia membuat kesel kita. Jangan adik-adik, ya, itu adalah sikap yang keliru, sikap yang salah, sikap yang tidak baik. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, dengan talenta, dengan cinta, kita tidak boleh kalah dengan rasa marah kita, atau kita tidak boleh dendam. Cinta itu harus lebih besar, maka kita harus lebih bisa memaafkan. Ya, kemudian kita harus bisa berbuat lebih baik. Jangan nggak mau minta maaf, biarin aja dia dulu. Jangan. Tapi kita harus bisa mengawali berbuat baik, bisa mengawali meminta maaf. Nah itu, ya, karena apa? Kita harus mempunyai hati yang panjang sabar. Ketika kita mempunyai hati yang panjang sabar, mencintai, mengawali lebih dulu, memaafkan, sehingga cinta tersebut akan membuat hidup kita lebih indah. Contohnya, misalnya kita habis marahan sama teman, habis musuhan, habis ngeledek, ye gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kan teman kita sakit hati ya, kita harus cepat-cepat kita mengawali, meminta maaf kepada teman kita. Atau kita sudah lama tidak saling menegur. Ya, kalau ketemu buang muka. Ya, itu kita harus cepat-cepat berbuat baik. Kita harus temui dia, kita tegur dia, kita peluk dia, kita berjabat tangan, kita bergandeng tangan. Nah, sehingga ketika kita bisa melakukan hal tersebut, hidup ini akan terasa lebih indah dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti isi cerita di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 tadi. Hamba yang diberikan talenta 5 dan 2. Dia adalah hamba yang rajin, hamba yang setia. Bukan seperti hamba yang diberi talenta 1. Dia adalah hamba yang malas dan hamba yang merendahkan orang lain. Nah, adik-adik, ternyata pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus dapat menggunakan talenta atau cinta yang diberikan oleh Tuhan dengan baik, agar hidup kita semakin indah dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah, talenta yang Tuhan anugerahkan buat kita adalah juga sama seperti cinta yang juga kita bisa bagikan untuk mama, untuk papa, untuk kakak, untuk teman-teman, dan untuk sesama. Nah, karenanya sebagai respon atas kebaikan Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, persembahannya persiapkan di dalam amplop,
lalu nanti titipkan ke mama papa, nanti mama papa akan bawa ke gedung gereja. Kita juga akan memberi persembahan pujian, yaitu dengan pujian bawa persembahanmu. Adik-adik, kita akan berdoa, doa persembahan, juga doa penutup renungan. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, di mana kami tadi boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar tadi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah cinta yang Tuhan berikan kepada kami juga boleh memberikan cinta kami kepada papa mama kami, kepada kakak kami, kepada adik kami, kepada teman-teman, juga kepada sesama ya Bapa. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang mencintai orang tua maupun sesama ya Tuhan. Biarlah sedari kecil kami boleh meneladani Engkau yang telah lebih dahulu mencintai kami ya Bapa. Tuhan, tadi juga kami telah memberikan persembahan, biarlah Tuhan juga menyucikan, menguduskan persembahan kami, sehingga persembahan yang kami berikan juga boleh Tuhan pakai untuk pelayanan di gereja-Mu di GKP Cikampek ya Tuhan. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, doa ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita juga kembali akan memuji Tuhan sebagai lagu tematis Bahasa Cinta. Yang luhur mulia
adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dengan pujian dari Kidung Jemaat 346. Tuhan Allah beserta engkau. Selamat hari Minggu, sampai jumpa.